Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih dan kemurahan Tuhan ada berserta dengan kita. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Renungan 79. Dan kita akan belajar bersama dari Mazmur 112 dengan satu tema renungan resep bahagia. Setiap orang ingin merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Dan itu sebabnya kita menemukan banyak artikel-artikel yang mungkin kita pernah baca. Ya, resep keluarga bahagia, resep-resep lain ya yang sudah banyak diungkapkan oleh orang-orang dalam dunia ini. Tapi hari ini kita akan melihat bahwa firman Tuhan juga memberikan kita catatan yang sangat istimewa untuk kita belajar bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebahagiaan. Mazmur 112 ayat 1 saya akan bacakan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ya, dalam satu ayat ini sangat jelas tertulis bagaimana resep untuk kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Karena bahkan dalam ayat ini dibuka dengan kalimat berbahagialah. Jadi ada satu jaminan kebahagiaan yang akan kita dapat rasakan, kita dapat nikmati sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apa yang akan kita dapat lihat sebagai resep untuk kita dapat menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan? Dua resep yang paling jelas dituliskan dalam ayat ini. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Ya, tentunya kita belajar takut akan Tuhan itu bukan satu perasaan takut yang kemudian tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi rasa takut yang dimaksudkan pada ayat ini adalah rasa kagum kita, rasa hormat kita, bahkan kita memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, miliki rasa hormat, rasa kagum kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Dan kita akan melihat akan menjadi hubungannya dengan resep yang kedua. Resep yang kedua adalah dituliskan dalam ayat ini, sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi di sini dikatakan bahwa menjadi anak-anak Tuhan yang bahagia, kita suka melakukan perintah Tuhan, artinya bukan melakukan karena terpaksa, tetapi perintah Tuhan itu menjadi satu hal yang sangat menyenangkan untuk kita lakukan. Kita menyukai untuk melakukan firman Tuhan. Dan tentunya di dalamnya tercantum kesukaan untuk baca firman Tuhan. Karena kita tidak mungkin tahu perintah Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, berarti kita menghormati Tuhan. Dan saat kita menghormati Tuhan, kita pasti punya kerinduan berusaha untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak melanggar firman Tuhan, ingin melakukan firman Tuhan. Jadi takut akan Tuhan dalam ayat yang pertama di Mazmur 112 ini punya hubungan yang sangat erat dengan sangat suka melakukan perintah Tuhan. Intinya adalah orang tidak bisa takut akan Tuhan kalau dia tidak pernah baca firman. Orang tidak bisa bilang saya takut sama Tuhan, saya menghormati Tuhan kalau kita tidak melakukan perintah-perintahnya. Karena itu mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan ya, yang punya rasa hormat, kagum kepada Tuhan. Dan kemudian sangat ingin untuk menyenangkan hatinya dengan melakukan firman-Nya. Amsal 8 ayat 13. Saya akan bacakan Amsal 8 ayat 13 memberi catatan demikian. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Ya, dari hal ini kita akan melihat bahwa takut akan Tuhan itu bukan hanya sekedar perasaan kagum, tapi kemudian disertai dengan tingkah laku. Ya, ketika kita menaruh sikap hormat kepada Tuhan, kagum kepada Tuhan, kemudian mewujudkannya di dalam perilaku kita yang menuruti segala firman-Nya. Firman Tuhan berkata, ada kebahagiaan yang kita dapat nikmati dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar. Ya, kalau kita mau mengalami kebahagiaan dalam Tuhan, ikuti dua resep ini. Apa kebahagiaan yang kemudian menjadi bagian kita? Berkat yang kita dapat nikmati ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan mengikuti, sangat suka kepada perintahnya. Kita akan melihat kebahagiaan-kebahagiaan yang kita dapatkan. Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati.
ternyata ada jaminan kebahagiaan, berkat bukan hanya untuk diri kita pribadi, namun sampai kepada anak cucu. Artinya kebahagiaan itu akan dapat dinikmati oleh keturunan-keturunan berikutnya. Ini adalah janji yang sangat luar biasa, ada berkat yang kemudian menjadi berkat yang dapat dinikmati sampai kepada keturunan-keturunan yang berikutnya. Ayat 3, kebahagiaan yang berikut adalah harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, resep kebahagiaan yang tadi sudah kita baca di ayat 1 kita lakukan, kebahagiaan yang kita dapat nikmati adalah juga Tuhan menyediakan berkat secara materi. Ada kekayaan yang dapat kita nikmati, bahkan ada kebajikan yang firman Tuhan katakan untuk selamanya. Ya, sangat indah ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan mengikuti perintahnya. Ayat 4, kebahagiaan apa yang dapat kita lihat? Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ya, ternyata ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kita menjadi orang yang jalan dalam kebenaran. Ya, ada sifat pengasih, ada sifat penyayang, kita dapat menjadi orang-orang yang bersikap adil. Sehingga ayat 4 berkata demikian, walaupun kita ada dalam kegelapan, tetap terbit terang. Mungkin kita berhadapan dengan pergumulan, ya, sehingga nampaknya kegelapan, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, akan ada terang yang kemudian menjadi bagian dalam hidup kita. Ini adalah kebahagiaan yang dapat kita nikmati sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayat 5, kita akan melihat apalagi yang kemudian kebahagiaan yang dapat kita nikmati. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, kemudian akan menjadi orang-orang yang punya belas kasihan. Dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam belas kasihan, firman Allah berkata ada hal-hal yang mujur, ya, ada hal-hal yang menjadi berkat buat kita yang kita dapat juga nikmati, ya. Kita dapat menjadi orang yang murah hati sehingga kita mengalami kemujuran dalam hidup kita. Ya, itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ayat 6, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya, ya. Menjadi satu hal kebahagiaan artinya ketika dalam keadaan dunia ini, ya, yang penuh dengan banyak hal yang menggoncangkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenarannya, firman Allah berkata kita tidak akan goyah. Ya, artinya begini, mungkin ada banyak hal yang terjadi tetapi kita tetap di dalam kekuatan untuk tidak tergoyahkan. Bahkan firman Tuhan ayat 6 berkata orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Artinya kesetiaan kita akan diingat, kehidupan kita akan menjadi inspirasi bagi hidup orang lain. Ya, adalah satu kebahagiaan ketika kita mengalami sukacita, mengalami berkat Tuhan. Kita bukan mengalami bagi diri kita sendiri, tetapi kebahagiaan kita waktu dilihat oleh orang lain. Wah, orang ini sebagai anak Tuhan kok hidupnya bahagia, ya. Waktu dalam keadaan kesulitan dia tetap dapat bertahan. Dia tetap dapat mengalami jalan keluar. Hidup kita itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ya, ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kebahagiaan yang lain adalah kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Kita tidak hidup dalam ketakutan. Ada banyak orang mungkin punya materi, tetapi dia tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan ketakutan. Tetapi firman Allah berkata bahwa kita akan mengalami kebahagiaan. Hidup kita tidak diliputi ketakutan. Ya, kenapa? Karena kita diberi kebahagiaan oleh Tuhan, ya. Ayat 7, ayat 8, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Sekali lagi ada keteguhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ya, ada kebahagiaan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya kebahagiaannya itu bukan karena dia memiliki segala sesuatu, tapi kebahagiaan yang dapat dia nikmati justru karena dia juga berbagi kebajikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, ayat 9 dan 10 berkata kebahagiaan kita bahkan justru menjadi kedukaan bagi orang-orang fasik. Tetapi inilah hal yang Tuhan berikan, ya, kepada kita.
Mazmur 112 sungguh memberikan satu catatan yang sangat luar biasa, resep kebahagiaan. Kalau kita mau hidup bahagia di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hormati Dia, kasihi Dia, perhatikan perintahnya, perhatikan keinginan-keinginan Tuhan, maka janji-janji firman-Nya akan menjadi bagian dalam hidup kita. Mau hidup bahagia, takutlah akan Tuhan, sangat suka akan perintahnya. Matius 6 ayat 33 memberikan kita catatan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Segala hal yang kita perlukan Tuhan sudah tahu, dan Dia akan menambahkan kepada kita. Kebahagiaan kita akan menjadi bagian yang kita nikmati. Keturunan kita juga akan nikmati kebahagiaan untuk diri kita, dan juga dapat dilihat dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Karena itu mari jalani hidup takut akan Tuhan dan lakukan perintahnya, sehingga kebahagiaan dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau menginginkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia di dalam Engkau. Dan sebab itu kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu. Ajar kami untuk hidup takut akan Tuhan, sangat suka kepada perintah-Mu. Kami melakukan firman-Mu, kami melakukan perintah-perintah-Mu, kami membaca firman-Mu, mengetahuinya dan melakukannya, karena kami tahu kami hidup di dalam sukacita ketika ada dalam kebenaran-Mu. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami suka membaca firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, dan terlebih kami suka untuk melakukannya, supaya kebahagiaan dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Allah, sebab roh yang ada di dalam seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Biarlah roh-Mu yang ada di dalam kami, yang menuntun kami kepada kebahagiaan dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.